I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Afrida dari kelompok 1. Saya di sini sebagai pemapar materi dari pengertian sel. Nah, sebelum kita ke pembahasan, di sini saya akan menampilkan beberapa gambar yang berhubungan tentang sel. Nah, saat kamu berjalan ke depan cermin, apa yang kamu lihat? Mungkin kamu akan memperhatikan warna kulitmu. Jika kamu melihat kulit teman-temanmu, apakah kamu juga memperhatikan perbedaan warna kulit mereka? Sekarang, mari kita pikirkan mengapa warna kulit kita bisa berbeda-beda. Apakah itu hanya karena faktor lingkungan atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Nah, jadi teman-teman, warna kulit manusia dipengaruhi oleh pigmen melanin yang direproduksi oleh sel-sel kulit yang disebut melanosit. Nah, melanin ini memiliki peran penting dalam melindungi kulit dari radiasi UV yang berbahaya. Selain itu, produksi melanin juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik ini bisa mempengaruhi kadar melanin yang direproduksi dan mempengaruhi warna kulit kita. Namun, lingkungan seperti sinar matahari juga dapat mempengaruhi produksi melanin dan warna kulit kita. Nah, selain pada manusia, sel pada tumbuhan dan hewan juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kehidupan. Sel pada tumbuhan misalnya memiliki kloroplas yang berperan dalam fotosintesis untuk memproduksi makanan bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nah, sel pada hewan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Dalam satu organisme, sel-sel yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda pula. Misalnya, sel otot memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda dengan sel kulit. Namun, meskipun berbeda, sel-sel tersebut saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mempertahankan kehidupan organisme. Dengan memahami konsep sel pada tumbuhan dan hewan, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan sel-sel tersebut agar organisme bisa hidup dengan sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini juga bisa berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, untuk pengertian sel itu sendiri, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Sel memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan organisme karena sel bertanggung jawab dalam melakukan fungsi-fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan menjaga keseimbangan lingkungan internal organisme. Sel-sel ini juga saling berinteraksi dan bekerja sama dalam membentuk jaringan dan organ-organ yang lebih besar dalam organisme. Oleh karena itu, memahami konsep sel sangat penting untuk memahami kehidupan organisme secara keseluruhan. Nah, materi yang selanjutnya itu ada struktur sel. Setiap organisme itu tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktur itu berbeda. Nah, yang pertama itu ada sel prokaryotik dan yang kedua ada sel eukaryotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariota itu terselubung oleh membran organel yang disebut nukleus atau inti sel. Sedangkan pada prokariota tidak memiliki nukleus. Jadi perbedaan dari sel prokariota dengan sel eukariota yaitu bahwasanya sel prokariota tidak memiliki nukleus atau inti sel dan sel eukariota memiliki inti sel atau nukleus. Sekarang kita berlanjut ke sel prokariotik yang pertama. Nah, istilah prokariotik sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu pro dan juga karyon. Pro itu artinya sebelum, sedangkan karyon itu artinya inti. Jadi, sel prokariotik itu berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut dengan sitoplasma.
Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Nah, materi genetiknya atau DNA-nya terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut dengan nukleotida. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan antara daerah inti dari bagian sel lainnya. Nah, kira-kira apa aja sih struktur yang membangun sel prokariotik? Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel. Dinding sel itu tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan juga protein. Fungsi dari dinding sel tersebut sebagai memberi bentuk sel yang tetap, sebagai pelindung, tentu saja karena dia berada di sisi paling luar atau bagian paling luar dari sel. Jalan keluar masuknya molekul mengatur pertukaran zat dan juga reproduksi. Yang kedua itu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar ke dalam sel. Yang ketiga itu ada nukleotida. Nukleotida berfungsi sebagai tempat di mana DNA sel itu berada atau terletak. Selanjutnya keempat itu ada ribosom. Fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat di mana berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada flagela. Flagela ini merupakan organel lokomosi atau alat pergerakan bagi beberapa jenis bakteri. Atau secara singkatnya, flagela itu merupakan alat bergeraknya dari sel prokariotik. Dan yang terakhir itu ada pili atau nama lainnya fimbriae. Pili merupakan tempat sel prokariotik melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Selanjutnya itu ada sel eukariotik. Nah, contoh dari sel eukariotik itu ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kira-kira apa ya itu sel eukariotik? Nah, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran sehingga sel ini memiliki dua membran yaitu sitoplasma dan juga membran inti. Nah, eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eukariotik yang artinya itu inti karena sel eukariotik ini memiliki inti sel atau nukleus. Nah, kira-kira apa aja ya struktur yang membangun atau struktur yang menyusun sel eukariotik? Struktur yang menyusun sel eukariotik yang pertama itu ada membran sel. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke luar sel. Yang kedua itu ada nukleus atau inti sel. Nah, si nukleus ini berfungsi untuk mensintesis RNA, nukleoplasma, dan juga butiran kromatin. Yang ketiga ada retikulum endoplasma atau disingkat RE. Nah, retikulum endoplasma ini ada RE kasar dan juga RE halus. Fungsi dari retikulum endoplasma ini untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel, baik ke dalam maupun keluar. Yang keempat itu ada ribosom. Nah, ribosom ini tadi di sel prokariotik itu ada ya. Ribosom itu berfungsi untuk mensintesis protein. Yang kelima itu ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini fungsinya untuk memberi bentuk, mengatur pergerakan di dalam sel, dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya. Lalu, yang keenam itu ada plastida. Plastida itu mengandung pigmen hijau atau disebut dengan klorofil. Nah, tapi plastida ini hanya berada di sel tumbuhan ya teman-teman, di sel hewan tidak memiliki plastida. Selanjutnya yang terakhir itu ada badan mikro atau disebut dengan peroksisom. Peroksisom berfungsi menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Nah, kalau misalnya contoh dari sel prokariotik kan itu bakteri. Contoh dari sel eukariotik itu ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yaitu komponen kimiawi penyusun sel.
Teman-teman tentunya tahu dong komponen kimiawi penyusun sel itu apa aja? Yaps, benar. Salah satunya yaitu karbohidrat. Karbohidrat sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Dengan rumus molekul CnH2n. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Dan pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau daun atau kloroplas yang mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. Untuk selanjutnya yaitu komponen kimiawi sel sesudah itu ialah lemak. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Lemak membawa pembawaan tidak larut dalam air, namun mampu larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan alkohol. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam kuantitas kecil, namun ia perlu ada untuk membantu beragam fungsi sel dan proses metabolismenya. Yang selanjutnya yaitu mineral adalah komponen struktural sel yang berguna dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengatur enzim, merawat keseimbangan asam dan basa. Di dalam sel, mineral ada yang terkandung bersama kuantitas yang besar, makroelemen, dan dalam kuantitas sedikit, mikroelemen. Yang selanjutnya yaitu protein, merupakan komponen kimiawi sel yang mempunyai susunan sangat kompleks. Pada sel hidup, protein mempunyai dua peran penting, yakni peran katalitik dan peran mekanik. Peran katalitik ditunjukkan oleh enzim, namun peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot. Yang terakhir yaitu air, adalah senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel, 50-65% berat sel. Air adalah komponen esensial cairan tubuh yang terdiri atas dari plasma darah, cairan intrasel atau sitoplasma, dan cairan ekstrasel. Air dalam sel berguna sebagai pelarut dan katalisator lebih dari satu reaksi biologisnya. Bahasan selanjutnya adalah tentang organel sel. Nah, struktur dari organel sel yang pertama adalah nukleus atau biasa disebut sebagai inti sel. Nah, inti sel ini memiliki membran inti atau nukleoporin yang terdiri dari pori-pori inti. Di dalam nukleus terdapat kromosom dan nukleolus. Selanjutnya adalah mitokondria, memiliki membran dalam dan membran luar. Ruang antara kedua membran tersebut disebut ruang intermembran, sedangkan ruang di dalam mitokondria disebut matriks. Selanjutnya adalah kloroplas. Nah, organel kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Artinya, tidak terdapat atau tidak ditemukan pada sel hewan. Kloroplas ini memiliki membran dalam dan membran luar, serta terdapat cairan di dalamnya yang disebut stroma. Selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini terdiri dari dua subunit, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil, serta terdiri dari RNA dan protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, RE ini terdiri dari retikulum endoplasma kasar atau RER dan retikulum endoplasma halus atau SER. RER memiliki ribosom pada permukaannya, sedangkan SER atau retikulum endoplasma halus itu tidak memiliki ribosom. Selanjutnya adalah aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini terdiri dari beberapa lapisan membran lipid yang disebut sisterna. Setiap lapisan membran tersebut memiliki fungsi dan enzim yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah lisosom, memiliki membran yang kuat dan mengandung enzim hidrolitik. Selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola ini juga merupakan salah satu organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Artinya, di sel hewan juga bisa ditemukan, tetapi itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan vakuola yang ada di sel tumbuhan. Vakuola ini memiliki membran lipid yang disebut sebagai tonoplas. Organel selanjutnya adalah peroksisom, memiliki membran lipid yang memisahkan cairan dalam peroksisom dari cairan di luar peroksisom. Selanjutnya adalah mikrotubulus, terdiri dari protein tubulin dan membentuk struktur seperti silinder. Selanjutnya adalah filamen aktin, terdiri dari protein aktin dan membentuk struktur seperti kawat. Selanjutnya adalah nukleolus yang ada di dalam nukleus itu memiliki membran inti yang melindungi kromosom dan nukleolus. Nah, tadi itu adalah struktur-struktur dari organel-organel sel. Nah, masing-masing dari organel sel itu memiliki beberapa fungsi.
Di antaranya yang pertama itu nukleus atau inti sel, berfungsi sebagai pusat pengendali sel, mengandung DNA sel dan mengatur sintesis protein. Nah, yang kedua adalah mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel atau pembuatan energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya itu kloroplas, yang hanya ada di sel tumbuhan saja. Itu berfungsi dalam proses fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dimana disimpan dalam bentuk molekul gula. Selanjutnya adalah ribosom, itu berfungsi dalam proses sintesis protein. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein itu pada retikulum endoplasma kasar karena terdapat ribosomnya. Selanjutnya, sedangkan pembentukan membran sel dan transportasi bahan dalam sel itu serta sintesis lipid itu bisa dilakukan oleh retikulum endoplasma halus karena tidak mengandung dan permukaannya itu tidak ada ribosomnya. Nah, selanjutnya adalah aparatus Golgi, itu berfungsi dalam modifikasi, pengemasan, dan pengiriman molekul-molekul protein atau lipid dari retikulum endoplasma ke tempat tujuan di dalam atau di luar sel. Nah, selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini berfungsi dalam pencernaan intraseluler, yaitu memecah bahan organik dan menguraikan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh sel. Nah, selanjutnya ini adalah vakuola. Hanya terdapat pada sel tumbuhan, tetapi bisa juga ditemukan pada sel hewan, namun ukurannya itu sangat kecil. Tetapi itu sangat jarang ditemukan vakuola, di mana vakuola tersebut berfungsi dalam penyimpanan air, ion, gula, serta pigmen-pigmen. Nah, selanjutnya itu adalah peroksisom yang berfungsi dalam pemecahan senyawa-senyawa organik termasuk pembuangan zat-zat beracun seperti hidrogen peroksida. Selanjutnya adalah mikrotubulus, berfungsi dalam pengaturan bentuk sel dan pergerakan organel sel serta terlibat dalam pembentukan flagela dan silia pada sel. Nah, flagela ini sebagai alat gerak untuk sel. Selanjutnya adalah filamen aktin, itu berfungsi dalam pengaturan bentuk sel, pergerakan sel, serta kontraksi otot. Selanjutnya adalah nukleolus, itu berfungsi dalam pembentukan ribosom dan mengatur sintesis protein. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang transport membran. Nah, pertama kita harus mengetahui apa saja komponen dari membran sel itu. Nah, komponen dari membran sel itu ada lipid atau lemak, kedua ada protein dan juga karbohidrat. Jadi, ketiga komponen ini ialah pembentuk dari membran sel. Nah, dari membran sel ini tentu adanya peristiwa perpindahan zat ataupun transport zat. Nah, transport zat ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Transport aktif merupakan proses transport zat antar membran yang menggunakan sejumlah energi dan perantara protein membran. Beberapa diantaranya, pertama ada endositosis. Endositosis merupakan peristiwa masuknya molekul zat ke dalam sel membentuk lekukan ke arah dalam dan ataupun oleh membran sel. Sebagian molekul yang masuk diperantarai oleh reseptor. Yang kedua, yaitu ada eksositosis. Eksositosis merupakan peristiwa sekresi zat oleh sel dengan membentuk vesikel yang selanjutnya melebur dengan membran sel. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai transport pasif. Nah, transport pasif itu merupakan sebuah transport zat antar membran tanpa menggunakan sejumlah energi. Nah, beberapa diantaranya yaitu pertama ada difusi. Difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut berupa molekul padat, gas maupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran permeabel. Yang kedua yaitu ada osmosis. Nah, osmosis ini perpindahan zat pelarut atau air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that
already know